Puji Tuhan saudara sekalian, saya percaya saudara semuanya dilindungi Tuhan dan dalam keadaan sehat ya. Setiap hari kalau bisa dengar Zoom punya morning sermon hanya 7 menit ya, jadi nggak terlalu lama ya. Saya harap semuanya bisa dikuatkan oleh firman Tuhan yang dibawa siapapun tidak peduli, tapi itu berarti sekali buat kita semuanya ya. Tolong jaga protokol kesehatan dan ikutin semuanya peraturan pemerintah dan sering cuci tangan pakai sabun dan jemuran dan usahakan makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi bukan makanan yang mahal ya. Banyak sekali makanan yang murah juga bergizi ya. Bukan hanya harus mau makan lobster ataupun babi hong baru merasakan bergizi. Bukan. Banyak sekali. Saya nggak terlalu ngerti tentang makanan yang bergizi. Tapi Anda bisa cari ya. Tuhan berkati. Hari ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Dan marilah kita membuka hati kita. Setiap pagi sebelum kita kerja ataupun melakukan kegiatan masa untuk anak-anak, kita sambil dengar firman Tuhan. Saya percaya kita semuanya pasti bisa dikuatkan. Oke, kita mau baca di Mazmur 27 ayat ke-8. Silakan Johnny akan bantu saya baca. Mazmur 27 ayat 8. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Oke. Puji Tuhan. Hari ini kita adalah anak Tuhan ya. Saya ingat waktu anak-anak saya masih kecil ya. Aku pelayanan ke Tiongkok gitu loh ya. Pada suatu hari anak aku sakit. Ya sakit, dari saya telepon pulang kan malah dulu itu nggak ada WhatsApp, nggak ada, itu harus mau pakai koin di telepon di Tiongkok itu telepon ya. Jadi aku khawatir sekali toh kalau di sana saya melayani, saya khotbah ya, puluhan pendeta di Tiongkok, mereka dengar firman Tuhan dan mereka haus dan lapar ya. Waktu saya telepon pulang, anak saya yang perempuan bilang, "Dad, kapan pulang?" My goodness. Dia hanya tanya kapan Dad pulang. Hati saya kepengen nangis gitu loh. Saya tahu dia kurang sehat, dia masih sakit. Istri saya bilang dia panas. Waktu itu anak umur 10 tahun kalau salah. Dan saya kepengen langsung pulang. Tetapi kita ada tanggung jawab, ya bukan? Jadi di sana pelayanan. Udah selesai, saya kepengen cepat-cepat pesawatnya bisa sampai Jakarta, bisa lihat anak saya. Nah, saya lupa beli oleh-oleh buat anak-anak karena saking sibuk dan juga lupa lah. Saya khawatir, anak-anak bilang, kok Dad nggak ada hadiahnya, nggak ada oleh-olehnya. Ya udah, waktu saya sampai di rumah, anak saya lari dan memeluk saya, "Dad, senang Daddy sudah pulang," gitu loh. Itu masih kecil anak-anak. Dan saya cium mereka karena tiap hari saya cium anak saya. Ya tiap hari sebelum saya pergi kerja, kalau saya bangun duluan, saya akan ke kamar mereka, berdoa buat mereka. Mereka kemungkinan nggak tahu. Sebelum itu saya akan cium pipi mereka. Udah itu saya pergi dan saya minta Tuhan tolong kehidupan mereka dan anak-anak ini bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Nah, dalam hari ini saya merasakan nggak enak karena nggak beli oleh-oleh. Tetapi anak beda. Mereka mengharapkan, kangen sama dedinya. Betapa senangnya mengetahui bahwa kehadiran Dedi menjadi hadiah yang lebih berharga daripada semua oleh-oleh yang bisa kita bawa. Saudara sekalian, apakah kita juga mempunyai kerinduan seperti anak kecil ini? Ya waktu itu anak masih kecil. Udah gede, cium dia, "Dad, jangan cium aku ya." Perempuan kan begitu kan biasanya ya. Jadi berubah sedikit. Tetapi ada satu hal yang saya mau sampaikan. Kehadiran Tuhan itu, wajah Tuhan itu, itulah yang menjadi kerinduan dan pencarian si Daud. Seperti anak kecil kepengen memeluk papanya. Jika boleh meminta satu hal yang Daud tahu, hal teramat berharga yang paling diinginkan adalah apa? Kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Kehadiran Tuhan itu dalam hidupnya. Di dalam hadirat Tuhan ada penyertaan, pelindungan, pembelaan, kesukaan, kebaikan, dan kekuatan. Hal mengerikan yang paling ditakutkan Daud, Tuhan menyembunyikan kehadirannya. Tuhan menyembunyikan wajahnya. Itulah yang paling ditakut oleh Tuhan. Ya, sering sekali saya berdoa, "Tuhan, ampunilah kami Tuhan.
Janganlah engkau tutup wajahmu. Tuhan tidak melihat kami. Kalau Tuhan masih sayang kita, dia masih pukul pantat kita, masih kasih kita peringatan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat dosa, jangan ke tempat seperti ini, jangan nonton film kayak gini, jangan download gini. Tuhan masih sayang sama kita, karena dia adalah Bapa kita. Marilah kita juga belajar seperti Daud, mempunyai kelinduan, mempunyai kelinduan untuk datang kepada dia. Berapa banyak Anda menghargai dan menginginkan Tuhan dalam hidup Anda? Memang kamu gak kelihatan Tuhan, tapi apakah Anda lindu untuk dekat dengan dia? Adakah hal-hal lain yang sedang Anda cari lebih daripada keintiman dalam hadiratnya? Kamu bilang, Pastor, how can I have a relationship with him? Saya bilang, it's easy and it's free of charge. Gampang sekali dan semuanya gratis. Bagaimana? Berdoa. Bagaimana? Nyanyi buat dia. Bagaimana? Puji dia. Kita download YouTube, kita nyanyi. Berapa kali saya download YouTube saya dengan lagu rohani, saya yang nangis. Nah, ataukah berkat-berkat Tuhan yang Anda nantikan namun tidak kunjung tiba, menjadi Anda kecewa dan meninggalkan Tuhan Yesus? Kalau Anda mempunyai perasaan begitu, marilah bertobat dan berubah. Tuhan mau kita cari dia. Carilah wajahnya dan melompatlah ke dalam pelukannya, di mana kelinduan Anda akan dan kelinduan Tuhan berjumpa. Jadi seperti anak saya, masuk pintu dia langsung lari, Dad, dia peluk saya dan saya juga peluk dia dan saya cium dia. Karena saya merasakan senang bisa ketemu anak saya yang sakit dan sekarang sudah sembuh. Itu sih 10 tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu hampir ya. Jadi inilah anak dengan ayah. Begitu juga kita harus mau rindu, cari wajahnya Tuhan, Apakah kita mencari tangan Allah untuk melihat apa yang Dia berikan kepada kita, atau kita mencari wajah Allah untuk bersuka cita dalam kehadirannya? Jadi kadang-kadang kita berdoa, jangan minta terus gitu loh. Boleh gak bilang, Tuhan, aku cinta pada Engkau. I love you, Lord. I just love you and you are so good to me. And you are too good to me. And you love me indeed. Tuhan, Engkau begitu baik dengan saya. Tuhan, Engkau begitu cinta pada saya. Aku gak bisa balas kebaikan Tuhan. Hanya berdoa begitu saja, itu indah banget dan berarti. May God bless you. Di dalam pandemi ini, kita semuanya pada khawatir dan susah dan you name it. Tapi ada satu hal. Marilah kita jangan takut. Kita cari wajah Tuhan seperti Daud, Hatiku mengikuti firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan menjawab, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Nah inilah yang kita semua cari wajahnya Tuhan. Dan Tuhan juga akan cari wajah kita, di mana kita mempunyai hubungan yang intim dengan Dia. Apapun yang terjadi, cukup kita berdoa dan minta Tuhan tolong kita. Dia adalah Sang Pencipta. Dia yang mempunyai surga dan dunia ini. Nothing is impossible untuk Dia. Tidak ada hal yang mustahil buat Tuhan Yesus. God bless you. Semangat terus. Cinta Tuhan. Cari wajahnya. Puji Dia setiap hari. Berdoa setiap hari. Baca firman Dia 10 menit tiap hari. Kamu akan lihat hidup kamu dirubah oleh Tuhan. God bless you. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Kami mau Tuhan seperti Daud. Untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Untuk dekat dengan Engkau. Tuhan tolonglah kami. Tuhan maafkan Tuhan kesalahan kami, kesombongan kami, iri hati, kepahitan, dan semuanya yang negatif Tuhan. Angkat semuanya, gantikan penuh dengan kasih sayang. Karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, Engkau yang adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang kena COVID-19. Tuhan tolonglah mereka, sembuhkan mereka Tuhan Yesus. Ikut campur tangan dalam kesehatan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan juga bangsa dan negara Indonesia, pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semuanya pemimpin di tangan Engkau. Lindungin, berkati mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku
Aku rindu hadirat-Mu, Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati